Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan dengan NIM 20020020001 dari Prodi Pendidikan Fisika B semester 2 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Saya di sini akan mencoba menjelaskan strategi pembelajaran tentang teori kinetik gas yang diampu oleh Bapak Ahmad SPD UPB. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan strategi pembelajaran SCL atau Student Centered Learning. SCL merupakan strategi pembelajaran di mana seorang guru atau dosen hanya memberikan sedikit materi yang kemudian menempatkan mahasiswa atau siswa sebagai peserta didik, subjek yang aktif dan mandiri dengan kondisi psikologis sebagai adult learner, bertanggung jawab sepenuhnya atas pembelajarannya serta mampu belajar beyond the classroom. Mahasiswa menerima pengetahuan secara pasif. Mengapa saya menggunakan strategi pembelajaran SCL daripada menggunakan strategi pembelajaran lainnya? Karena selain mampu meningkatkan keaktifan peserta didik dalam kegiatan belajar, Student Centered Learning dipercaya efektif meningkatkan kualitas belajar karena proses belajar yang terbaik yaitu dengan melibatkan siswa atau mahasiswa untuk memahami materi secara aktif. Sementara itu, guru atau dosen lebih berperan sebagai fasilitator. Adapun model pembelajaran, penyingkapan atau penemuan, discovery atau inquiry learning. Model ini adalah model pembelajaran yang saya gunakan. Apa itu discovery learning? Discovery learning adalah memahami suatu konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Jenis metode discovery learning ada dua. Yang pertama, free discovery learning, yaitu pembelajaran penemuan tanpa adanya suatu petunjuk atau arahan. Di sini guru atau dosen hanya membuat suatu tugas tentang satu materi yang kemudian tugas tersebut selanjutnya dilakukan oleh seorang siswa atau mahasiswa tanpa adanya suatu petunjuk atau arahan dari seorang guru. Yang kedua ada guided discovery learning, yakni pembelajaran yang membutuhkan peran pengajar sebagai fasilitator dalam proses pembelajarannya. Kalau di sini seorang guru dari awal memberikan suatu materi hingga nanti akhir memberikan suatu kesimpulan, guru terus melakukan pembimbingan. Jika ada mahasiswa yang kesulitan atau siswa yang kesulitan, seorang guru harus membantunya. Adapun keuntungan model pembelajaran discovery learning adalah: satu, pengetahuan siswa atau mahasiswa akan bertahan lama dan mudah untuk diingat. Kedua, hasil belajar discovery mempunyai efek transfer yang lebih baik daripada hasil model pembelajaran lainnya. Yang ketiga yaitu secara menyeluruh, belajar discovery meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir bebas. Tujuan pembelajaran discovery learning. Dalam penemuan atau discovery learning, siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam suatu pembelajaran. Kenyataannya menunjukkan bahwa partisipasi banyak siswa dalam pembelajaran akan meningkat ketika penemuan digunakan. Yang kedua, melalui pembelajaran dengan penemuan, siswa belajar menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak. Siswa banyak meramalkan informasi tambahan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, pembelajaran dengan penemuan membantu siswa membentuk cara kerja bersama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengar dan menggunakan ide-ide dari orang lain. Yang keempat,
Terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan-keterampilan, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang dipelajari melalui penemuan akan lebih bermakna. Dan yang kelima, keterampilan yang dipelajari dalam situasi belajar penemuan dalam beberapa kasus lebih mudah untuk ditransfer untuk aktivitas baru dan diaplikasikan dalam situasi belajar yang baru. Untuk selanjutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika menggunakan model pembelajaran discovery learning. Yang pertama yaitu pemberian rangsangan atau stimulation. Pada tahap ini, seorang guru akan menyampaikan sedikit materi tentang teori kinetik gas menggunakan suatu PPT maupun video. Teori kinetik gas. Teori kinetik gas merupakan teori pertama yang menjelaskan tekanan berdasarkan gas, berdasarkan tubrukan molekul-molekul, dan berdasarkan gaya statik yang menyebabkan molekul menjauh satu sama lain. Teori kinetik gas juga menjelaskan bagaimana ukuran molekul di dalam gas dapat mempengaruhi kecepatan molekul tersebut. Hukum teori kinetik gas sendiri dibagi menjadi 3. Adapun yang pertama yaitu hukum Boyle. Bunyi hukum Boyle adalah untuk jumlah tetap gas ideal tetap di suhu yang sama, P atau tekanan, dan V atau volume merupakan proporsional terbalik, di mana yang satu ganda dan yang satunya setengahnya. Persamaan hukum Boyle, P kali V sama dengan konstan, atau P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2, di mana P merupakan tekanan gas pada suhu tetap, V volume gas pada suhu tetap, P1 tekanan gas pada keadaan 1, P2 tekanan gas pada keadaan 2, V1 volume gas pada keadaan 1, dan V2 merupakan volume gas pada keadaan 2. Untuk hukum teori gas yang kedua ada hukum Charles. Hukum Charles menyatakan jika gas dalam suatu ruang tertutup tekanannya dijaga konstan, maka volume gas dalam jumlah tertentu akan berbanding lurus dengan temperatur mutlaknya. Persamaan hukum Charles, V dibagi T sama dengan konstan, atau V1 dibagi T1 sama dengan V2 dibagi T2, di mana V merupakan volume gas pada tekanan tetap, T merupakan suhu gas pada tekanan tetap, V1 volume gas pada keadaan 1, V2 volume gas pada keadaan 2, T1 suhu gas pada keadaan 1, dan T2 suhu gas pada keadaan 2. Dan hukum teori kinetik gas yang ketiga yaitu hukum Cayley-Sachs. Hukum Cayley-Sachs menyatakan bahwa tekanan dari suatu massa gas berbanding lurus dengan suhu mutlak gas. Ketika volume dipertahankan konstan, persamaan hukum Cayley-Sachs, P dibagi T sama dengan konstan, atau P1 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi T2, di mana P merupakan tekanan gas pada volume tetap, T suhu gas pada volume tetap, T1 tekanan gas pada keadaan 1, T2 tekanan gas pada keadaan 2, T1 suhu gas pada keadaan 1, T2 suhu gas pada keadaan 2. Untuk langkah yang kedua yaitu pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement. Setelah melakukan stimulasi, langkah selanjutnya adalah seorang guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pembelajaran. Setelah itu, guru memberikan kesempatan bagi para siswa untuk bertanya. Yang ketiga yaitu pengumpulan data atau data collection. Pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis dengan memberi kesempatan siswa
mengumpulkan berbagai informasi yang relevan. Konsekuensi dari tahap ini adalah siswa belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, secara tidak sengaja, siswa menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Yang keempat yaitu pengolahan data atau data processing. Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa, baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Dan untuk yang kelima yaitu pembuktian atau verification. Pada tahap ini, siswa memeriksa secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif, lalu dihubungkan dengan hasil data yang telah diolah. Dan untuk yang terakhir yaitu menarik kesimpulan atau generalization. Pada tahap generalisasi, ada proses menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila banyak kesalahan, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.